Hai, Harper's Bazaar Indonesia kembali lagi hadir dan kali ini Iwet Ramadan akan ada di round table discussion untuk membahas satu topik yang menurut saya ini penting sekali. Kenapa penting? Karena pindah bidang dalam sebuah pekerjaan itu menurut saya tidak mudah. Dan rasanya orang-orang yang akan saya ajak ngobrol kali ini adalah orang-orang yang paling tepat karena mereka dikenal oleh banyak orang dan juga berprestasi dan memutuskan untuk pindah bidang. This is Harper's Bazaar Indonesia Roundtable Discussion Actors Crossover. Selamat siang semuanya. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Hai, Hari ini di Roundtable Discussion-nya Harper's Bazaar Indonesia sudah ada Dian Sastrowardoyo. Halo. Kemudian sudah ada Lola Amaria. Hai. Lukman Sardi. Hai. Kemudian ada Rifnu Wikana dan juga mana Arya Satya. Selamat siang semuanya. Siang. Ya. Ini gila ya. Maksudnya kalau ngelihat nama-nama ini, dengar nama-nama ini adalah benar-benar nama yang sudah jadi jaminan mutu di industri perfilman Indonesia. Tapi yang gue salut banget, ini akhirnya pakai gue lo jadinya. Yang gue salut adalah teman-teman semua ini berani banget untuk pindah jalur. Nggak pindah jalur sih ya, pindah profesi. Bisa dibilang gitu nggak sih sebenarnya? Atau pindah bidang? Apa yang paling tepat sebenarnya? Mas Lukman? Kenapa harus gue dulu nih? Sesuai umur, Mas. Usia. Wah, tuh kan. Wah, udah mulai bawa-bawa umur nih, nggak seru nih. Bukan. Gue nggak bilang. Gue bilangnya itu lebih tepat adalah karena gue agak grogi, jadi gue butuh mengayomi gitu. Wah, oke. Berarti lo sosok pengayom, Mas. Ayo. Itu ayo kan ayo. Nyebutnya apa, Mas? Pindah bidang atau nggak pindah jalur sih enggak, karena masih di dunia film kan sebenarnya. Menurut gue sih istilah yang tepat itu berproses, bukan pindah bidang. Oke. Karena kan maksud gue dunia film itu buat gue terutama adalah sesuatu yang bisa gue terus belajar gitu. Banyak hal yang gue bisa terus pelajari gitu. Kayak misalnya gue start emang awalnya dari aktor sampai akhirnya gue berproses untuk lebih tahu lagi tentang dunia film itu lebih detail lagi gitu misalnya. Gue berproses masuk ke sutradara gitu. Habis itu gue berproses masuk ke produser. Jadi gue lebih tepatnya gue akan selalu nyebut gue ini sedang berproses gitu di dunia film. Aku boleh nanya nggak? Hah? Belum apa-apa udah nanya. Tapi gue beneran pengen tahu. Gue beneran pengen nanya. Awalnya jadi lu mulai masuk ke penyutradaraan dulu kan berarti ya? Baru produksi? Iya, betul. Nah itu pertama mulainya jadi pindah ke penyutradaraan tuh gimana ceritanya? Lagi ada kejadian apa? Jadi sebenarnya gini, gue tuh emang udah punya keinginan untuk di usia 40 paling nggak gue mendirect film. Kenapa juga 40? Karena menurut gue ini menjadi umur yang tepat untuk berproses lebih lanjut gitu. Maksudnya menurut gue gitu, gue ngelihatnya ya, what I'm thinking about that, bahwa gue sudah mengalami begitu banyak perjalanan, and then mungkin ini bisa jadi sebuah proses yang baru yang bisa gue lakukan. Jadi dan kebetulan waktu itu memang ada produksi yang mau bikin film di balik 98 gitu. 98 dan mereka juga akhirnya mengontak gue nanya, lo mau nggak gitu? Menurut gue ini menarik banget ya. Walaupun gue sempat deg-degan di awal karena menurut gue ini project yang lumayan besar dan sangat sensitif lah bisa dibilang. Tapi ya kita akhirnya brainstorming. Sebenarnya titik awalnya di situ, di balik 98 gitu. Tapi itu juga menjadi titik salah satu setelah gue berproses menjadi sutradara. Gue kan orangnya agak gini, maksudnya gue perlu lama lagi gue itu untuk terus akhirnya gue bisa nyutradarain lagi karena menurut gue nggak segampang itu juga untuk become directors gitu. Maksudnya proses orang mungkin beda-beda. Kalau gue cukup lama nih sampai sekarang gue belum direct lagi feature film gitu. Walaupun ada sempat video klip atau whatever. Habis itu gue baru masuk producing gitu karena menurut gue produser juga menarik gitu. Lo memanage sebuah produksi film. Gue mau nanya sama Lola sekarang sebenarnya karena Lola sudah mulai directing atau jadi sutradara tahun 2006 lewat film Betina. Ya. Gue yang pengen gue tanya adalah gini, kan tadi Mas Lukman sempat bilang ini berproses gitu ya. Terus yang kita banyak tahu ya, makanya ini mesti di cross check. Kalau orang kemudian mencoba sebuah hal baru tuh biasanya suka ada kayak kegelisahan, dia mau keluar dari zona nyaman sehingga akhirnya pindah mencoba sesuatu yang baru, berproses tadi. Lola juga nggak sih waktu sampai akhirnya menyutradarai Betina tahun 2006?
Kalau gue awalnya kan memang pengen banget bekerja di belakang layar karena terus terang walaupun awalnya di depan layar, muka-muka kayak gue gini kan sangat muka Indonesia gitu yang kurang laku dijual di depan untuk marketnya film Indonesia yang kebanyakan itu mencari market yang cantik dalam arti sangat sangat yang digandrungi orang-orang Indonesia gitu. Sementara orang-orang bilang lo tuh sangat karakter gitu, sangat Indonesia. Jadi akan susah mendapat tempat. Tapi gue juga nggak 100% yakin akan omongan-omongan seperti itu. Tapi memang gue lebih suka untuk bekerja di belakang layar gitu. Gimana sih sebuah film dari mulai ide sampai kemudian prosesnya sampai orang-orang datang ke bioskop dan kemudian menonton, memberi komentar, saran dan lain-lain. Buat gue itu yang menarik dan sampai akhirnya pembelajaran gue pun juga melalui beberapa syuting yang pernah gue ikut main gitu. Dan di situ berkenalan dengan banyak orang di belakang layar, banyak bertanya, kemudian mencoba untuk pingin bikin film sendiri dan ternyata jalannya pun nggak gampang. Dari proses-proses yang sangat sulit itulah akhirnya mendapat tempaan-tempaan, kemudian mendapat banyak halangan, rintangan yang kemudian itu proses belajar yang sebenarnya, which is gue suka sih. Oke, ini sebelum kita lebih lanjut ya, ini kan kita akan tayang di YouTube nih, dan kalau misalnya kita ngomongin YouTube, gue mungkin mewakili masyarakat awam lah. Kalau di dunia yang kita tahu tuh cuman aktor, aktrisnya. Mungkin kalau geser sedikit sutradara gitu ya. Tapi sementara kan di balik itu tuh ada banyak banget. Bahkan yang ngobrol di roundtable discussion kali ini juga Rifnu pernah jadi cast director juga. Dian produser, Abi produser, Mas Lukman directing produser, Lola sebagai sebagai director gitu. Mungkin boleh diceritain dulu nggak sih tugasnya tuh dari job desk-nya kalau di kantor gitu ya. Produser tuh misalnya ngapain sih sebenarnya kerjaannya? Dian mungkin boleh bantu jawab nggak, Di? Kenapa saya? Karena saya hobinya bikin job desk orang. Bikin film kan, habis produce film. Karena dia orang yang selalu berhasil mengumpulkan kita-kita ini. Nah, ya. Apakah itu job desk produser juga sebenarnya? Jadi, ini menarik nih teman-teman. Mungkin teman-teman penonton audience roundtable kali ini. Produser itu, ada seseorang pernah bilang sama saya, kerjaannya produser itu adalah kayak jadi penggembala katanya gitu. Penggembala. Kalau penggembala letterlock itu kan penggembala di farm gitu ya, itu kan menggembala bebek, menggembala kambing. Nah, ini produser itu tugasnya menggembala semua departemen, semua lini pembuatan film untuk bisa bekerja sesuai dengan timeline dan deadline yang sudah terjadi, sudah di-plan. Jadi dari penulis digembalakan supaya selesai penulisannya di deadline yang ditentukan, kemudian siapa yang tugas cari sponsor, siapa yang tugas cari investor, digembalakan untuk bisa mendapatkan KPI target-targetnya di waktu yang tengah waktu yang juga sudah disepakati. Sutradara juga digembalakan supaya bisa bekerja dengan sebaik mungkin. Pemain juga kayaknya digembalai supaya bisa bekerja sama dengan baik sama ini. Tapi sebenarnya basically gini kayak, mungkin kalau analogi gembala kan kayak terlalu poetik banget gitu, tapi sebenarnya kalau mau di breakdown di job desk yang kalau gue adalah seorang penulis job desk produser, mungkin gue akan tulis adalah tugas seorang produser adalah memastikan dan menginisiasi ide sebuah film masih dari bibit ide dikembangkan sampai bisa menjadi treatment, sampai bisa menjadi skrip, sampai bisa dicariin dananya, sampai bisa dilaksanakan di proses produksi fisik, sampai post production juga, sampai nantinya dipasarkan di masyarakat dengan strategi-strategi pemasaran yang juga sesuai dengan harapan gitu. Jadi penjualannya semoga juga bisa balik modal gitu. Intinya produser tuh itu tugasnya. Jadi kayak apa ya? Kayak bisnis director-nya. Iya, kayak project manager. Ya. Tapi juga dia kayak kalau di startup dia foundernya yang juga roadshow cari dana dan juga memastikan barangnya laku, dan yang memastikan investasi dan duit yang dikasih awal tuh dibalik lagi, atau misalnya nggak pakai investor ya berarti pakai nyari grant di apa sih sebutannya grant bahasa Indonesianya tuh? Hibah dari yayasan. Oke. Saya boleh tambahkan sedikit? Boleh, silakan. Baru gue mau nanya sama lo, Bi. Ada produser yang tadi Dian sebut, ada produser indie.
yang memang harus mengerjakan semuanya karena tidak ada SDM. Gitu. Dan produser bukan orang yang punya uang ya. Ya. Jadi produser terbagi tugasnya. Ya memang sebetulnya memanage, sebetulnya basicnya memanage banyak hal. Gitu. Jadi dampingin tadi saya, maaf nih Dian kalau saya kurang setuju mengembalai sutradara. Saya agak protes sama beberapa produser yang terlalu mengekang sutradara dalam ide kreatifnya. Akhirnya ribut, produk kreatifnya jadi korbannya. Gitu. Atas nama kepentingan pasar. Siapa sih yang tahu film bakal laku atau enggak? Nggak ada yang pernah tahu. Kadang kita bikin film asal-asalan dalam tanda kutip yang penting jadi untuk penuhi kuota aja. Film itu bisa menghasilkan uang yang banyak. Gitu. Kadang kita memikirkan sesuatu dengan kita berpikir bahwa ini nih formulanya nih yang akan menjadi box office. Ternyata enggak juga. Gitu. Dan tugas produser juga kebagi. Tadi dia bilang ada produser post-pro, tadi ada associate, ada produser lapangan, line producer, terus ada eksekutif produser. Gitu. Jadi sebetulnya bagi tugas. Gitu. Tapi kalau indie, mungkin ini dialami sama Mbak Lola. Kalau indie mah kebanyakan semuanya dikerjain sendiri. Hampir rata-rata dikerjain sendiri sih, karena SDM-nya nggak full team gitu. Jadi kita harus, kadang produser mengerjakan tugas line produser juga, kadang produser mengerjakan post-pro juga. Saya kebetulan tidak, karena saya teknis post-pro saya kurang mengerti. Saya lebih ke mendampingi sutradara dan mengerjakan budget awal. Kadang juga ada yang mengerjakan sampai promosi ya, saya juga tidak. Oke. Kalau lo di tahun 2018 memproduseri Petualangan Menangkap Petir, itu waktu itu apa yang membuat Abimana memutuskan untuk, gue mau jadi produser Saya tidak pernah memutuskan sih, tapi ini karena janji saya sama teman-teman saya. Saya janji sama mereka bahwa kita akan bikin satu film bareng. Gitu ya. Sama Kun Sagus, Petualangan Menangkap Petir, sama Timo Cahyanto. Jadi janjinya harus ditunaikan. Dan kebetulan memang posisi yang ada pada saat itu yang gue pikir ya udah gue bantu lu manage semuanya lah untuk realisasikan mimpi mereka gitu. Kun Sagus bermimpi banget pengen bikin film di Boyolali di kampung dia gitu. Cerita masa kecil dia gitu. Terus ya gitu hadiah buat anak-anak gitu, karena dia baru punya anak dan dia takut bahwa anak-anak melupakan film. Anak-anak sekarang kan lebih ke YouTube channel daripada film. Jadi saya berusaha membantu dia merealisasikan mimpinya, termasuk juga Timo Cahyanto. Kira-kira gitu sih. Yang menarik adalah tadi Abi bilang posisi yang ada pada saat itu adalah menjadi produser. Bukan, kesannya kan jadi terdengarnya kayak bukan sebuah pilihannya Abimana gitu. Karena memang partnernya kan harusnya berdua itu. Produser dan saudara itu adalah partner. Kita pertama kali malah jalan bareng berdua. Sama Kun Sagus sama Timo juga jalan bareng. Kita nyari investasi. Jadi sebetulnya Timo atau Kun juga produsernya. Karena kita berdua bikin konsep awal, kita berdua bikin budgeting, kita jalan nyari investasi. Karena kalau sutradara biasanya gue sih, maaf ya, mereka tidak mau ada sutradara lain di samping mereka. Sutradara hanya boleh satu. Produser boleh banyak. Sutradara cuma boleh satu itu. Karena kalau misalnya yang bawa kapal kebanyakan, biasanya bingung tuh. Nyasar kalau produser kita bisa bagi job ya. Kalau manage bisa bagi job. Lu manage yang ini ya, lu manage yang ini, gue yang ini gitu. Tapi kalau sutradara kayaknya agak sulit. Nggak tahu Lukman yang pernah jadi sutradara atau Mbak Lola. Gimana kalau sutradara lebih dari satu? Repot kalau sudah satu atau ya ada produser yang ikut-ikutan jadi sutradara, pusing juga kan barengan. Jangan mengarahkan pembicaraan Lukman, jangan mengarahkan pembicaraan. Tapi bentar, tadi ada satu poin yang juga menarik. Itu langsung hilang gambarnya. Waduh, iya baru mau gue tanya nih sebenarnya sekarang. Oke, berarti sebentar ini kita tahan dulu ya, karena tadi ada beberapa poin dari Abi yang menarik. Kadang-kadang produser itu terus kemudian nyetir karena atas nama bahwa audiens maunya begini, penonton maunya begini, ini yang akan laku, maka kemudian skripnya didirect sama dia, skripnya diarahin, sehingga akhirnya proses kreativitasnya jadi berubah mungkin, atau mungkin jadi kayak terlalu komersil lah. Nah sebenarnya gue pengen menanya sama Rifnu tadi, bagaimana, pernah nggak mengalami proses itu dalam penulisan skrip? Cuman mungkin sekarang gue mau nanya sama
Mbak Lola dulu gitu, karena film-film yang Mbak Lola kan bisa dibilang film-film yang tidak mass market ya, bisa dibilang. Pernah ngalamin kayak gitu juga nggak sih dalam penyutradaraan terutama? Kalau biasanya sih harus matang di persiapan. Jadi apa yang diinginkan oleh yang punya dana alias investor yang memberi kita pekerjaan, atau ide kita sendiri, atau mungkin ide bersama tapi dituangkan itu ke dalam sebuah cerita, itu harus selesai di persiapan. Maka kemudian persiapannya memang harus panjang supaya nanti ketika syuting udah tinggal eksekusi, nggak ada lagi ribut-ribut. Persiapan berantem kreatif itu penting banget, itu perlu banget. Tapi setelah syuting ya udah, itu biasanya sih nggak akan terjadi. Kalaupun pernah terjadi di lokasi syuting karena ribut-ribut, kok ini begini, kok nggak begini, ada sih beberapa kali. Tapi at the end, director adalah kunci gitu. Maksudnya dia yang memutuskan pada akhirnya. Bukan lagi produser yang tiba-tiba harus ini nggak gini, ini nggak gitu. Itu sih harusnya udah selesai di persiapan ya. Pengalaman saya kemarin. Ada tambahan sedikit, takut ada kesalahan. Produser tugasnya tahan badan. Sutradara itu menjadi orang yang menyebalkan dengan permintaan dia yang kadang-kadang nggak masuk akal, dan tugasnya kita maaf ya kadang-kadang kenyataan lapangan sama budgetnya nggak nemu nih. Kita tetap harus bisa membantu sutradara untuk merealisasikan itu. Oke. Iya, boleh sebentar. Kebetulan kalau gue memang beberapa film memang direct and produce, jadi paling nggak mengurangi ribut-ribut di lapangan. Jadi gue karena adanya perangnya di dalam diri sendiri ya, Mbak. Betul. Jadi gini, ketika investornya mau aneh-aneh, sebagai produser harus bisa ngitung budget dan secara kreatif harus bisa dapat gitu. Jadinya mengurangi berantem kalau ada produser lain gitu yang memproduseri. Karena pernah juga ada produser lain terus tiba-tiba bangunnya jadi beda, akhirnya bingung gitu mau dengerin yang mana, ini investornya atau produsernya atau penulisnya mungkin. Nah, itu sering banget sih. Ini lo mesti tanya Rifnu. Jadi Rifnu ini dia. Dia punya ide cerita. Rifnu pengalamannya ide cerita. Lebih punya pengalaman soal itu. Dia nulis iya, pemain iya, produser iya. Nah, itu gimana konfliknya? Itu gimana tuh, Nu? Gimana tuh? Cerita dong. Ya, aduh, keduduk kucing lagi. Jadi sebenarnya kalau aku ya, kenapa bahasanya tadi beralih atau pindah atau beralih ke profesi lain. Aku rasa aku sepakat dengan Lukman itu pertama, dan yang berikutnya adalah kenapa aku ke produksi, lebih ke produser, tapi aku lebih memikirkan urusan kreatif ya, karena Abi pernah bilang waktu itu di bazar juga, ketika orang nggak memberikan kesempatan, lu menciptakan kesempatan itu. Setuju. Gitu. Itu pada akhirnya jadi pegangan gue gitu, dan gue bisa berbuat lagi kapanpun gitu. Jadi dari mana langkahnya? Ini untuk membuat sebuah film yang kita inginkan itu ruangnya kalau nggak indie ya paling panggung gitu. Kalaupun misalnya nggak bisa di film ya teater. Tapi aku mau lebih dari itu. Makanya aku tulis sendiri berupa cerpen. Lalu aku uji cerpen ini di media online. Saat itu ke lenteratimur.com. Lalu banyak masukan-masukan dari para penulis-penulis dan juga teman-teman gitu kan, yang memang pada akhirnya mereka mensupport bahwa ini harus jadi film karena ini beda, filmnya beda, belum ada sepanjang sejarah perfilman Indonesia orang yang mau membuat film seperti ini gitu. Nah, itu akhirnya semangat itu menjadi bulat gitu. Bagaimana aku bisa mengeksekusi ini dari tahun 2012 saat itu, tulisannya dari 2010 gitu kan. Lalu aku mencari teman yang memang bisa sejalan, yaitu sutradara, seperti yang Abi bilang tadi, bahwa produser dan sutradara itu harus berjalan beriringan. Agar ketika kita ketemu investor, ketemu
ya khususnya investor yang mau support kita gitu. Persoalan kreatif itu tidak bisa diubah gitu. Misalnya tiba-tiba, oke, gue sih mau film lu, mau produksi film lu. Cuma kira-kira kalau sutradara dari gue gimana gitu? Oh nggak bisa, ini udah paketan nih, udah karena kita sama-sama membangun ini gitu kan. Lalu persoalan produser itu selalu dihadapkan dengan investor yang udah mau gabung, lalu kemudian karena persoalan timeline yang nggak jelas, kemudian kita nggak punya tim yang kuat, akhirnya bubar lagi gitulah, mengulang lagi sampai akhirnya ketemu yang tepat. Produser yang mikirin manajemen, ya itu Darius, yang memang dia paham betul gitu kan. Sebenarnya itu juga awal dia memproduserin untuk film layar lebar, tapi kinerjanya, karena memang menurut aku kalau produser itu kalau bahasa tadi mengembala, aku masih 50-50 itu bahasa itu. Emang konotasi yang agak kasar sih. Itu dikeluar dari mulut salah satu produser Malaysia yang waktu itu gue meeting. Tapi itu emang agak-agak bahasa yang lumayan sarkasme sih sebenarnya. Gue rasa sih kayaknya sebenarnya itu bukan bahasa yang tepat juga buat buat mewakili kerja produser. Gue memang setuju bahwa itu mendampingi sih sebenarnya. Menuntun, mendampingi mungkin. Iya. Forever. Ya nemenin lah intinya. Memastikan semua berjalan dengan baik. Pasangan harus saling jaga, pasti berantem. Terus gue ngebayangin lo suami istri sama Timo. Aduh, jangan dibayangkan. Jadi kalau itu bukan rumah tangga yang baik, percaya sama. Itu rumah tangganya tidak baik. Kita berantem aja. Bikin aja ceritanya, Bi. Cuma apa yang saya berantem sama dia? Rumah tangga. Yang gue pengen tanyain adalah sebenarnya konflik itu tadi. Jadi maksudnya gini, tadi menarik loh itu. Disebutkan bahwa produser dengan sutradara itu harus beriringan. Seperti yang kita lihat Riri Riza sama Mira Lesmana. Ya kan, itu mereka berdua gitu. Karena memang kayaknya produser sama sutradara ini memang harus klik banget mereka supaya lancar semuanya. Maksudnya ya aku orang awam nih, ya aku lihat seperti itu gitu di luar. Terus nih, tadi Rifnu juga menarik nih. Ya kan? Ini menarik banget. Waktu itu gue pernah dengar dari Mbak Mira dia bilang katanya produser yang bagus itu adalah produser yang ngerti kreatif. Jadi produser yang nggak cuma mikirin bisnis doang dan memperlakukan film tuh organik gitu loh, kayak suatu produk seni yang emang harus dibiarin tumbuh gitu loh, bukan kayak project bisnis di sektor lain gitu, karena nggak kayak gitu jalan kerjanya gitu. Yang gue pengen tanya adalah gini, tadi Wisnu sempat bilang, Rifnu sempat karena nggak ada jenggot ya. Iya. Saya nggak ikutan. Itu juga beda profesi kan? Beda profesi. Maaf. Gue punya ide, gue lempar di online, terus kemudian dibilang ini harus dibikin film segala macam dan prosesnya panjang sampai 2017 hadir naik bus gitu kan ya. Nah, yang pingin gue tanya gini, kalau misalnya ada nih teman-teman di luar yang pingin menjadi penulis, apakah mereka mencari yang tadi Rifnu bilang, sutradara dan juga produser, atau ketemu produser aja dulu, atau ketemu siapa nih sebenarnya? Kalau kita kan bisa ngomong karena kita aktor dan kita memang orang-orang film kan. Ini kalau orang-orang awam nih, maksudnya bukan orang film. Bisa, I don't know. Kalau misalnya dari perfilman sendiri, mendingan ketemu siapa dulu kalau misalnya udah? Sering gue ngalamin orang pengen ngirim skrip ke gue. Gue selalu bilang jangan. Karena itu ide kreatif lo. Gue malah menyarankan ada beberapa tempat yang sebetulnya menyediakan, yang saya tahu nih, maaf, boleh diralat atau ditambahkan kalau saya salah. Di situ ada beberapa tempat kayak Warna penulisnya Salman Aristo, banyak menerima penulis baru. Gitu. Silakan berkonsultasi sama mereka. Atau waktu itu juga Joko Anwar juga membuka kelas penulisan gratis kok, terbuka gitu. Dan Joko Anwar juga mencari waktu itu untuk penulis, karena kita kekurangan penulis. Ada beberapa tempat lagi, silakan ditambahkan kalau misalnya ada yang lain. Jangan pernah langsung tiba-tiba lu ngirim skrip lu ke seseorang yang lu nggak kenal, lu nggak tahu siapa gitu. Jangan pernah gitu. Kalau gue sih sebenarnya ngelihat dunia film itu gue percaya banget ya.
mungkin ini agak di luar logika sebenarnya, bahwa karya yang kita buat itu bukan untuk hari ini gitu, bahwa Cut Nyak Dien yang diproduksi tahun berapa dulu mempengaruhi perfilman sampai hari ini gitu, dan menjadikan orang-orang yang terlibat di dalamnya menjadi sesuatu sampai hari ini gitu. Dan hari ini dari Cut Nyak Dien itu banyak memberikan efek gitu untuk perfilman. Jadi setiap karya pasti punya anatomi sendiri. Dia yang mencari siapa yang tepat memproduksi, siapa yang tepat mensupport ini, dan itu pasti jadi. Makanya saya percaya dari awal Night Bus itu aku storytelling kemana-mana. Ke Lukman itu udah 10.000 kali aku cerita. Ke Abi, karena yang ada di kepalaku itu tokoh wartawan itu cuma Abi, nggak ada yang lain. Tapi ya maklum lah ya, anak kesayangan. Nggak usah dibahas di sini. Nggak usah dibahas. Jadi nyebut brand, jangan bahas di sini dan jangan nyebut brand. Bahas dong. Bahas jangan dong. nyebut brand. Oh iya, benar-benar. Kenapa nggak jadi? Bahas dong. Aku nggak tahu, pengen tahu nih. Ya, tapi artinya kembali lagi bahwa karya itu, skrip itu yang memilih aktornya gitu. Skrip itu yang memilih siapa yang akan mensupport. Kenapa aku dipertemukan dengan Darius? Kenapa kemudian Bang Tino Sarunggalo yang sebagai production manager, produser juga tiba-tiba mensupport keilmuan ya untuk kita saat itu, bagaimana supaya Night Bus ini bisa berjalan gitu. Jadi semua orang mensupport. Lukman yang memang dari awal itu pokoknya gue nggak mau tahu ini harus jadi gitu. Tio, semuanya akhirnya membuat aku semakin bertanggung jawab, semakin berat mempertanggungjawabkan. Waduh, ini harus jadi nih, kalau nggak jadi hancur. Gue jadi tertarik ya sama analogi lo deh. Nu, kan lo mengandaikan kalau gaya bahasa lo kayak gini, berarti gue mengandaikan kesannya cerita tuh kayak satu makhluk yang punya intelijen sendiri, yang akhirnya dia akan tumbuh, berkembang, dan memilih jodoh-jodohnya dia sendiri, pemainnya siapa, produsernya siapa, investornya siapa, gitu kan ya? Iya, betul banget itu. Gue langsung gue langsung kebayang teori-teorinya Plato, tau nggak lo, kalau kayak gitu, gue langsung mikir kesannya, karena ide itu keluar dari inteligensia lu sebagai penulis, lu bayangin nggak sebenarnya lo dapet ide itu cring gitu, dapat ide itu dari mana? Ilham tuh dari mana? Kalau nggak dari dari agama dan sang pencipta ya. Jadi lo mengandaikan si ide itu yang sudah berkembang menjadi cerita dan sudah akan berkembang menjadi project dan akan menjadi karya, itu sebenarnya punya cara sendiri untuk menemukan bentuknya gitu. Ya sama seperti kita ngomong hari ini. Ini filosofis sekali loh kita hari ini, gue pusing. Ya, obrolan hari ini kan bukan absurd ya. Bisa jadi huruf yang memenuhi bumi ini. Sayangnya Tuhan itu memang membuat setiap kata itu nggak ada bentuknya. Kalau bentuknya udah ketahuan ini nyampainya besok itu ke anak kecil atau ke siapa, tiba-tiba dia bisa produksi gitu. Padahal sesungguhnya begitu, bahwa semua yang diucapkan itu bukan aja ucapan absurd, tapi itu akan bergulir terus gitu loh, sama seperti ide gitu. Makanya aku percaya setiap hal yang kuucapkan ketika aku bercerita ke produser atau ke teman-teman, dan tiba-tiba dia kasih respon yang oke. Positif. Besok kita ketemu lagi. Positif. Berarti lu nggak takut ide lo diambil orang? Enggak. Tadi kan Abi bilang lu jangan pernah kirim skrip dan karya lo ke orang yang lo nggak kenal, karena kalau di Hollywood itu bahaya banget kan. Maksudnya lu ngirim-ngirim skrip tanpa rights, tanpa apa, bisa aja tuh diambil orang dan diambil kredit orang. Kalau skrip gitu kan? iya. Kalau skrip iya. Makanya gue membuat cerita yang memang kira-kira orang itu nggak bakal mampu buatnya gitu. Night Bus beda kasus ya. Night Bus siapa yang mau buat gitu tentang gam gitu. Iya, jangan keseringan sebut. Oh, jangan sebut siapa. Gue mau nanya ini. Yang diomongin sama Wisnu tadi itu kan bener-bener skrip itu adalah sebuah karya seni menurut gue. Film tuh karya seni kan. Sementara kalian semua itu adalah seniman.
you guys all artis, seniman. Seniman itu semua tuh pakai hati, pakai rasa. Apalagi yang diomongin sama Rifnu tadi itu menurut gue adalah semuanya tuh ungkapan hati, di mana skrip akan menemukan sendiri produsernya, karakternya, tokoh dan sebagainya. Gue mau nanya sama Mas Lukman. Mas Lukman saudara, aktor, produser. Yang mau gue tanya gini, ketika menjadi produser, dari apa yang gue tangkap tadi obrolannya, produser itu kan kayak businessman sebenarnya. Dia jagain semuanya supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke, harus ada side kreatifnya, tapi dia harus bikin decision. Dia harus mikirin juga sisi ekonomisnya, bagaimana menyambungkan semua orang. Sementara kalau seniman tuh, I don't know, kayaknya lebih banyak menggunakan perasaan hati. Ada konflik nggak sih di dalamnya, Mas Lukman? Atau yang gue omongin salah? Nggak. Itu benar. Konflik itu ada sih, Wet. Maksudnya, walaupun memang gue bukan produser yang sifatnya murni ngomongin only the budget gitu. Gue lebih banyak di sisi kreatifnya, tapi automatically gue juga berhubungan dengan itu gitu. Yang sebelumnya itu buat gue sesuatu yang sangat alergi buat gue kotak-atik. Karena buat gue as a kreatif, gue harus gimana nyampein kreatif gue itu bisa terjadi gitu. Tapi di satu sisi ada sebuah pembelajaran, Wet. Dalam arti kata gini, pada saat lo berangkat dalam situasi kreatif yang lo semua menggunakan hati, lo membentuk ini pengen dibikinnya kayak gini, tiba-tiba lo berhadapan dengan situasi yang misalnya budget gitu ya. Ini ternyata secara budget gini. Awalnya gue kesel, awalnya gue kayak nggak nyampe, ntar lo nggak ngerti ya maksud apa yang gue maksud gitu. Tapi at some point sebenarnya ini bagian dari bagaimana kita berproses itu tadi gitu. Maksud gue, sometimes kadang-kadang kreatif itu yang tadinya kita udah bayangkan seperti itu, tiba-tiba dibenturkan dengan hal ini, tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar dugaan lo, bahkan menjadi lebih baik. You know what I mean? Yang akhirnya terjadi diskusi. Buat gue, selama masih ada yang sifatnya diskusi, bukan mutlak, itu nggak apa-apa. Yang gue nggak suka adalah dalam bentukan mutlak yang kayak gini. Nggak, ya segini aja. Gue nggak mau tahu itu lo caranya gimana. Yeah. Semua itu menurut gue akhirnya bisa dibicarakan. Jadi gue bicara, dari sisi kreatif, kenapa gue butuh ini? I need this, karena story-nya begini, kitab sucinya bicaranya seperti ini. Buat gue skrip tuh kitab suci kalau lagi di syuting gitu. Yeah. Pada saat akhirnya terjadi diskusi, dia mungkin akan memahami. Sehingga oke, gue paham. Tapi gue kasih tahu juga ya, kita punya budget sekian. Kira-kira apa yang bisa kita buat dengan dari sisi kreatif lo itu? Jadi terjadi diskusi dari, yang maksud gue pemahaman bahwa ini kerja kelompok, kerja satu produksi bareng-bareng. Ada orang kreatif, ada orang manajemen, ada orang teknis. Ya. Lo nggak bisa juga kerja sendirian gitu. Maksud gue, sutradara dibilang tadi, Abi bilang punya ego yang gede. Memang, tapi egonya dia itu kan untuk lebih kepada visinya ini harus nyampe. Untuk nyampe visi ini, jalannya itu bisa aja nggak cuma satu jalan. Gitu. Kadang-kadang kita ngelihat ternyata lo bisa lewat sini dulu, tapi visinya nyampe sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Gue lebih ngeliatnya kayak gitu. Jadi kita sama-sama harus, sebenarnya orang produksi itu yang namanya kerja di film, mau as a producer yang ngurusin manajemen, dia juga gue melihat kok dia bekerja pakai hati. Cuman ada sisi lain yang lebih dia lihat sesuai dengan tanggung jawabnya dia gitu menurut gue. Ini bisa dibilangnya gue lagi ngobrol sama orang-orang multidimensi sebenarnya. Kalian tuh kayak di kepalanya punya switching tombol yang jadi seniman, dipakai banget rasa hatinya, tapi ketika harus jadi produser, produce something, ya udah, strict. Itu menurut gue itu balik lagi rahmat Tuhan gitu. Maksudnya itu nggak gampang loh nemuin orang yang punya multi kemampuan seperti itu. Gue mungkin Iwet, gue boleh tambahin ya? Boleh. Gue setuju sama Lukman karena semua itu tentang komunikasi. Semua bisa dibicarakan dan semua bisa dinegosiasikan. Artinya gini, dalam satu tim itu ada tim-tim inti, misalnya ada penulis, produser, sutradara dan lain-lain yang mereka juga harus tahu, oke, ide lo bisa gue produce tapi gue cuma punya budget segini. Bukan berarti si director ini langsung marah-marah, oh nggak bisa dong, Nana. Itu bisa dikomunikasikan. Misalnya gue mau yang main Lukman, coba ngomong baik-baik. Mungkin fee-nya Lukman yang biasa di luar segambreng, mungkin dengan dikasih skrip, kemudian bicara dari hati ke hati, atau misalnya ngomong hatinya. Ngomong sama Dian,
Dian, gue mau lo yang main bla 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 bla, atau misalnya gue mau DOP-nya si A, atau misalnya gue mau ininya. Artinya masih ada banyak cara dengan budget yang ada yang diberikan, tapi kreatif itu bisa tersampaikan dengan baik, dengan ya mungkin butuh proses, tapi itu bisa. Oke. Nah iya itu tadi balik lagi Wet, kayak balik lagi tentang jodoh, tentang yang tadi gue bilang gitu bahwa as an actor pun kita kadang-kadang juga ngelihat gitu, there's something yang lo bisa explore gitu. Kita bukan melulu juga bicara tentang uang gitu, tapi kayak tadi lo bilang hati gue yang bicara nih. Mungkin budgetnya nggak sesuai, tapi ada yang lebih bisa kita dapetin dari situ. Itu namanya memang karakter itu buat lo, dan akhirnya dia nyamperin ke lo gitu, dan akhirnya match gitu. Kayak Dian, gue mau nanya sekarang. Gue dari tadi belum banyak kali soal lo ya. Lo malah yang banyak nanya jadinya. Dian tuh suka gitu, pinternya gitu. Akhirnya dia banyak nanya. Ya asli. Tapi tenang Mas Lukman, gue gali sekarang dia. Yang diomongin sama Mbak Lola tadi, misalnya gini, oke nih idenya bagus banget. Secara Dian udah produce film. Dan bukan cuma satu gitu. Jadi kita nggak akan bisa mencari tahu yang mana nih sebenarnya yang diomongin. Pertanyaan gini, pernah nggak ngalamin gitu juga? Aduh, gue yakin banget orangnya yang ini. Tapi kok red card yang masuk gila mahal banget, bro. Pernah, bro. Gue nawar rekan sejawa tuh nggak enak banget men harga. Nah, ayo dong bro, bantuin gue. Wah gila. Ini menarik banget. Jadi kan gini, mungkin ini gue mau nyambungin obrolan lo tadi, Wet. Soalnya kan tadi lo bilang, ini kan kita kayak lagi diajak untuk pakai bagian dari diri kita yang lebih teknis, lebih bisa manajemen, lebih bisa secara strategi kerja sama-sama banyak banget orang dengan keahlian beda-beda. Tapi kita tuh lupa satu fakta yang sebenarnya menarik banget hari ini. Kita tuh semua ngumpul berlima di sini. Sebagai ada yang penulis, ada yang sutradara, ada yang produser. Tapi ada satu kesamaan, yaitu adalah kita berangkat dari aktor. Kenapa ini menarik? Karena aktor itu cara kerjanya beda banget justru. Kita banyak ngegunain sisi dari diri kita yang lebih seni kan, yang lebih rasa, lebih penjiwaan, lebih kita merelakan diri kita ke seninya gitu. Tiba-tiba sekarang kita ganti gigi, terus habis itu kita kerja dengan cara kerja yang beda banget gitu kan. Lebih time management, project management, lebih ngelobi, lebih mau approach orang, lebih nulisnya, lebih di sisi kreatifnya, macam-macam. Dan ini menarik banget. Gue juga mau sharing nih sebenarnya sebagai orang yang pernah jadi aktor terus masuk ke producing, itu gue ngerasa gue jadi punya beberapa perspektif point of view yang gue yakin produser lain mungkin nggak tahu atau nggak ngerti. Kayak misalnya gini, gue ngerasa sebenarnya dari kami aktor-aktor tuh sebenarnya ada kayak kepingin kerjasama sama ini, kerjasama sama itu, tapi dari aktor tuh biasanya sungkan ngomongin karena biasanya inisiasi sebuah project tuh nggak berangkat dari aktor, tapi berangkat dari produser atau dari penulis, baru produser, sutradara, baru kita dilamar biasanya gitu loh sama project. Bukan kita melamar diri sendiri, oh pakailah diriku gitu, nggak gitu. Jadi dan itu agak-agak frowned upon. Oh gitu, yang benar loh. Saya tidak menyebut brand di hari itu ya. Oh jangan. Kalau kamu selalu disebutin, kalau saya enggak. Tapi sebenarnya yang menarik sebagai aktor yang pernah kerja jadi aktor terus masuk ke produser, gue bisa gitu loh. Gue tahu banget pemainnya ini tuh sebenarnya pengen banget ngerjain project-project seperti ini misalnya gitu. Dan dia belum pernah dapat kesempatan. Yuk kita ajakin dia gitu. Atau misalnya gini, gue tahu banget sebenarnya nih pemain yang satu lagi nih teman gue yang ini, dia tuh selama ini mainnya misalnya komedi terus genrenya. Dia pengen banget masuk ke genre drama yang serius atau mungkin genre action atau mungkin dari yang serius, dia sebenarnya pengen komedi gitu. Dan itu memberikan ada insight-insight yang menarik sebenarnya yang mungkin produser-produser lain nggak terlalu peka. Kalau yang nggak berangkat dari aktor ya gitu loh. Kalau kita kan aktor lumayan bersyukur kita suka kerja sama dengan aktor-aktor lain jadi lumayan tahu itu. Okay. Nah yang menarik pas jadi sutradara nih, kan biasa kerja sama sutradara-sutradara lain dan kita bisa kayak ngambil enaknya pas lagi jadi coba nyutradain walaupun gue baru film pendek ya, tapi gue bisa kayak nyontoh model-model penyutradaraan yang gue suka banget dari sutradara-sutradara favorit gue. Jadi gue ngambil yang gue suka dan nggak menggunakan menjauhi hal-hal yang kurang gue senangi dari gaya penyutradaraan orang gitu. Itu satu. Kedua, gue senangnya gue sebagai sutradara nge-brief actor tuh jadi lebih teknis. Kalau soal blocking, soal eyeline, soal tempo, itu lebih langsung ke situ karena gue kadang-kadang sebagai aktor tuh craving-nya justru direction yang lebih begitu kalau gue.
Ya, tapi banyak aktor berbeda-beda sih. Jadi mungkin gue terlalu menganggap aktor lain tuh berpikir seperti gue. Tapi Oke. Tapi nawar teman sendiri udah pernah ya dia? Oh pernah saya tawar sepertiga harga sampai gue gak enak banget. Tapi ya, disclaimer, gue menawar teman sejawat dengan harga setengah dari yang dia keluarin. Tapi untuk fair, saya buka juga harga saya karena saya main. Tapi di bawah dia harganya, jadi tenang, saya lebih murah dari Anda. Gitu. Film apa ya? Film apa? Jangan sebut nggak film apa? Jangan sebutin brand. Siapa yang ditawar bisa disebut nggak? Jadi it's a matter of communication sebenarnya, bagaimana kita mengkomunikasikan idenya sehingga bisa diterima dan akhirnya bisa ketemu di tengah. Nah, yang Dian sebut tadi itu juga menarik tuh, karena berangkatnya dari aktor, jadi pasti banyak sekali insight-insight yang dipunya ketika kemudian ganti gigi tadi istilahnya Dian, atau berproses istilahnya Mas Lukman. Nah, kalau Abi sendiri apa yang jadi kayak nilai lebihnya? Karena gue start dari aktor, ketika gue menjadi produser, gue bisa lebih begini, bisa lebih begitu. Sebetulnya sih, saya mau orang lebih simpel dari mereka ya. Saya bikin film karena saya bahagia bikin film. Okay. Apalagi saya bisa bikin film sama teman-teman saya. Lebih bahagia lagi saya. Bikin film di atas gunung, di Semeru, di Merapi, di Boyolali bersama teman-teman saya, makan sate, dan kita bersenang-senang. Sebetulnya tujuan saya sebetulnya itu sih. Nggak ada tujuan lain. Saya juga nggak pengen jadi filmnya menjadi meledak dan menghasilkan jutaan penonton. Biarlah filmnya jalan sendiri. Tapi bisa create sebuah film yang tiba-tiba tidak ada aturan industri. Tiba-tiba nggak ada lagi aturan bahwa lo bikin film harus begini. Tiba-tiba ada yang bilang bahwa kalau grading tuh harus begini. Nggak ada aturan teknis. Yuk kita bermain-main bersama. Balik lagi kayak pertama kali kita bikin film. Perasaan itu yang saya cari. Itu yang saya dapat waktu Petualangan Menangkap Petir. Perasaan di mana saya sama teman-teman saya bahagia bikin film. Dan saya memilih profesi ini karena itu, bukan karena uang yang banyak atau popularitas. Sebetulnya itu sih masih lebih simpel kan. Ini menarik ya. Jadi balik lagi kalau Abi ya masih sama gitu. Core-nya adalah seniman mau berkarya. Wujudnya apakah itu menjadi aktor atau menjadi produser, selama hatinya terpenuhi seperti itu, dan I'm okay. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Salah tawar menawar harga sebenarnya aman kalau gitu sama Abi, selama Abi happy. Boleh minta di calling nih kayaknya nih, aduh. Jadi gue mau mencoba seniman, kata seniman itu sebenarnya kenapa kawan-kawan ini bisa punya nilai yang seperti itu dalam berkarya. Aku mau memaknai seniman itu dalam arti yang sesungguhnya. Jadi kalau nggak salah Sujoyono waktu pertama kali membawa arti seniman itu sendiri gitu. Seni itu menurut beliau bukan art, karena art itu dari Sanskerta kan, yang berarti arsh, artinya berguna. Tapi seniman itu dari kata zeni yang artinya genius. Jadi seniman itu manusia di atas rata-rata, baik hatinya, pikirannya. Makanya ketika dia berbuat, ya dia berbuat aja. Dia bisa disetujui semua orang ketika karyanya itu udah jadi, dan dia bisa merubah dunia dengan karyanya. Jadi kalau kita lihat-lihat seniman-seniman yang udah berkarya yang sampai hari ini karyanya itu udah banyak mengubah, ya khususnya seni rupa ya. Kan itu kan banyak banget seniman, filmmaker juga yang berangkat dari seniman. Itu pasti beda karyanya gitu. Jadi aku lebih percaya kenapa mungkin Abi punya pemikiran seperti itu, ya aku juga seperti itu gitu. Cuma persoalannya memang kita selalu dan harus berpikir orang-orang di sekitar kita, kalau seandainya memang ada kesepakatan, misalnya kayak Abi, oke, keuntungan tetap kita bagi rata, tenang aja. Gitu kan enak ya. Cuma kan persoalannya hampir semua orang-orang yang terlibat di film itu, ketika kita tidak membangun dari awal, dari nol,
Kita ajak kawan-kawan yang memang belajar dari awal sampai kita bikin itu sulitnya adalah meyakinkan mereka bahwa ini project yang memang kita buat sama-sama, nanti untungnya sama-sama. Tapi kan yang selalu yang dipikirkan bagaimana ada uang di depan dan bisa jalan gitu. Kan sering sekali kita temuin seperti itu, dan itu tidak salah dan memang harus begitu. Kita bisa saja seperti yang pernah aku jalanin itu, kita nggak ada yang dibayar pemainnya. Aku, Luna Maya, Darius itu di Gili Air kita syuting, nggak ada yang dibayar, kita produksi di situ. Kapal pinisi gue bisa telepon dari Bali datang, itu pinisi. Kemudian apa kebutuhan kita bisa ini, nanti keuntungannya itu kita bagi rata. Tapi kru yang di bawah chief itu memang dibayar penuh semuanya gitu. Jadi mengantisipasinya itu banyak cara sebenarnya. Dan itu bukan ruangnya orang kreatif sebenarnya. Karena kalau itu pasti Darius saat itu ya memang yang lebih paham untuk kayak gitu. Kalau aku bagaimana supaya cerita ini bisa bergulir dengan situasi yang seperti ini dan itu bisa maksimal gitu loh. Itu sih kalau menurut aku seniman itu sendiri gitu. Gue lebar nih obrolannya dari filosofi sampai antropologi. Di bawah semua, diseret semua. Gue suka banget. Gue sampai mikir apa kita harus bikin Clubhouse-nya nih kayaknya untuk membahas ini ya. Udah ada. Ntar dulu. Gue cuman Clubhouse tuh ada diskriminatif. Kenapa? Iya, kami pengguna Android nggak bisa. Android iOS doang. tidak bisa mendownload. Waduh, merek lagi nih. Cuma ini menarik banget. Cuman waktu kita juga nggak bisa panjang-panjang. Mungkin kita harus nanti sambung di lain waktu gitu ya. Tapi aku akan nanya sama Mbak Lola sekarang mengenai mimpinya untuk dunia film Indonesia. Apa yang harus ditambah nih kira-kira? Atau mungkin pertahankan di sisi ini? Kalau gue sebenarnya gue nggak pernah juga kepingin untuk harus yang gitu, misalnya terbaik atau terpopuler atau termahal atau terbox office misalnya. Gue bisa berkarya konsisten di jalur gue aja gue udah seneng banget gitu. Bisa berkarya dengan apa yang gue mampu dan ide-ide gue terrealisasi tuh gue udah bisa konsisten, gue udah seneng banget gitu. Karena cukup sulit gitu dengan cerita kayak gue kemudian bisa bertahan, itu butuh nyali. Jadi dengan gue kayak gini gue udah seneng. Keren. Respect Mbak, respect. Panutan Q. Konsistensi yang panutan Q. Panutan Q. Ngobrol sama orang-orang yang memang bekerja dari hati dan menggunakan rasanya. Dan menurut gue itu jarang sekali. Itu adalah sebenarnya satu hal kalau buat gue justru yang dibutuhkan sama industri film di Indonesia atau industri seni di Indonesia. Mas Lukman, harapannya buat dunia perfilman Indonesia? Harapan. Gue paling kalau ditanya harapan gitu. Tentunya kalau lo harapan pengennya yang baik-baik gitu. Tapi iya, kalau buat gue contohnya gitu buat film Indonesia. Tentunya lo pengen film Indonesia tuh gue nggak mau bicara tentang harus punya kualitas yang kayak gimana deh gitu, tapi apapun yang dikerjakan oleh orang-orang film Indonesia itu harus buat gue pastinya harus bermakna buat banyak orang. Maknanya apa terserah ya, mau cuman maknanya sekecil mau gede itu kan orang-orang yang punya ininya. Cuman gue ngerasa bahwa apalagi pada saat ini ya pandemi dengan situasi kayak gini, industri film Indonesia yang benar-benar yang sebenarnya lagi bagus tiba-tiba jatuh gitu, lumayan jatuh dengan nggak ada produksi. Ya gue cuman bisa sekarang harapannya adalah kita tetap punya semangat gitu. Kita tetap punya semangat untuk bisa ini bangkit lagi. Dan gue udah ngelihat itu sebenarnya. That's the power of the film industry di Indonesia. Kita sudah terbukti berapa kali jatuh, tapi bangun lagi dengan semangat baru lagi. Dan ini membuat gue mudah-mudahan dengan situasi ini ke depannya film Indonesia justru akan menjadi lebih banyak. Bukan banyak, kayak lebih berwarnanya lebih gila lagi gitu. Berwarnanya lebih gila lagi. Terus gue mau nambahin lagi. Gue selalu dibilang sama bokap gue gini. Istilahnya gini. Seniman itu, dunia seni itu gak ada nomor satu gitu. Karena setiap orang akan punya interpretasi beda-beda, pandangan yang beda-beda. Ada orang bilang lo bagus, ada orang bilang lo jelek. Jadi intinya lo jangan sombong. Bisa aja sekarang lo nomor satu, bisa aja lo bilang sekarang enggak. Kalau gue
selalu pengen nyampein itu. Menurut gue itu kena banget di hati gue bahwa ya memang dunia seni itu luar biasa, tapi kita harus tetap ingat bahwa seni itu adalah interpretasi. Seni itu adalah sesuatu yang dilihat orang sesuai dengan sudut pandangnya mereka. Itu aja sih. Wow. Mas Lukman. Setuju. Luar biasa. Rifno dulu, abis Abi, baru Dian. Rifno. Apa nih? Harapan. Ya, kalau aku sih berpikir sekarang ini dengan kondisi seperti ini, mudah-mudahan ada letupan yang lebih dahsyat lagi, karena kita itu dibiarkan berpikir, dibiarkan dikasih ruang untuk introspeksi. Untuk aktor sendiri, ini ruangnya juga semakin luas untuk refleksi bagaimana kita menghadapi situasi ini, dan kemudian banyak ide yang kita munculkan dari keterpurukan ini. Jadi aku yakin sih, dan mudah-mudahan ya setelah ini semua berakhir, COVID ini, akan ada sesuatu yang besar. Tentunya kalau misalnya situasi bioskop sekarang ini seperti ini, jadi masih ada ruang-ruang lain yang semakin banyak sekarang yang memang bisa menjadi ruang kita untuk berkarya gitu. Baik itu OTT sebagai media yang cukup menjanjikan kan. Terus juga TV yang semakin berkembang sekarang ini gitu. Aku yakin sih dengan konsep digital hari ini ruang kita semakin luas lagi. Jadi bagaimana kita lebih fleksibel, kita lebih melebarkan lagi sayap kita sampai ke daerah-daerah bahwa ini loh, kesempatan itu semakin dekat sekarang ini untuk kawan-kawan yang di daerah yang bisa berkarya karena ruangnya lebih luas gitu. Dan untuk regenerasi aktor juga ini semakin menjanjikan, karena kita lihat di Netflix sendiri gitu kan, di OTT yang sekarang ini itu banyak aktor-aktor baru yang memang kita nggak tahu dari mana muncul tiba-tiba jadi besar gitu. Jadi ruangnya itu sebenarnya harus dimanfaatkan. Lalu bagaimana sekarang itu untuk menjalankan semua itu, bahwa komunikasi di antara kita dengan kawan-kawan di daerah, kemudian kawan-kawan aktor dan lain-lainnya itu tetap berlangsung, tetap bergulir. Jadi karya itu nggak putus gitu. Tetap berkarya. Abi? Setuju tadi sama Rifno. Ada yang mau ditambahkan sedikit. Ada satu hal dari film Indonesia yang nggak pernah dibicarakan, tapi ini menjadi rahasia umum. Mengkubu. Semua orang menciptakan kubunya masing-masing dan merasa dirinya lebih baik sebagai filmmaker atau pembuat film. Mau keras kan? Yo sekalian. Kita harus belajar dari YouTuber. Kita harus belajar dari YouTuber satuan. Mereka sebetulnya kadang-kadang nggak saling suka satu sama lain, tapi mereka tetap kolaborasi, membangun media mereka. Sekarang film sangat butuh itu. Kita harus saling support. Betul. Apapun yang terjadi, kita harus saling support dan jangan sampai film hilang. Setuju. Termasuk support ke 21 ya. Gitu. 21 itu udah ngasih kita banyak, khususnya memori. Jangan sebut brand, halo. Oh iya, maaf. Tadi sebut Netflix. Saya bukan mendukung industri, tapi bayangin, saya dari kecil nonton ke bioskop ya. Saya rubah. Bioskop. Apapun itu brandnya, tapi bioskop. Saya dari kecil nonton ke bioskop. Dia udah ngasih kita banyak memori. Sama orang tua kita, sama teman kita, sama pacar kita. Pertama kali kita pacaran. Yuk kita support, yuk kita saling support semuanya. Nggak cuma industrinya, tapi juga sesama filmmaker. Ekosistemnya ya? Ya, ekosistemnya dibantu. Yuk kita bangun bareng-bareng lah. Yuk, nggak apa-apa jatuh. Udah biasa kok susah. Yuk kita majuin lagi, kita tingkatin lagi, saling support. Luar biasa. Mantap. Kreatif sekali. Ya. Lo tutupannya, Yan. Aduh, beban ya penutup. Ini thanks to Dian Sastro loh yang mempertemukan dan mengumpulkan kita di sini sehingga terjadi pembicaraan ini. Iya dong, dengan semangat kolaborasi ya nggak sih? Kayak tadi itu. Kalau misalnya angkatan-angkatan sebelumnya mungkin ada lebih banyak kubu-kubuan, kalau bisa angkatan kita jauh lebih guyup. Ya nggak sih?
Ini diulang coba. Jarang-jarang. Jijik, gue aja. Usah. Anyway, sorry gue Jayus. Kalau dari gue harapannya adalah semoga pertama nih penonton Indonesia jadi lebih terbuka sama macam-macam menu. Nah, jadi menunya nggak cuma menu favorit doang, komedi, drama ataupun horor aja. Ada hadir kan ya? Selamat datang. Iya, boleh. Iya, oke. Bener lagi ngomong astaga. Oke. Maaf. Sekilas iklan lewat ya. Jadi mudah-mudahan makin mau sama selera-selera baru supaya industrinya bisa tumbuh. Kalau industri bisa tumbuh, penontonnya juga jadi lebih tereducated untuk mau nonton segala macam, dan pastinya selera nonton dan selera apresiasi terhadap karya seni juga jadi tumbuh. Nah, dengan dukungan kayak gitu, kalau jumlah penonton Indonesia lebih lagi, nggak cuma dukung ekonomi film, tapi juga sebagai gimana ya, kita tuh mesti ngibarin bendera kita juga sih gitu loh. Kita tuh orang-orang yang ngerti, seneng banget seni dan appreciate banget seni gitu loh. Mudah-mudahan tetangga-tetangga kita dari negara-negara lain juga bisa lihat juga hasil karya kita. Tapi kayaknya untuk itu pertama kita harus fokus sama ekosistem kita sendiri sih di dalam negeri gitu loh. Baik semangat menontonnya kita tumbuhin, ability kita sendiri sebagai filmmaker juga mungkin perlu lebih banyak belajar lagi. Ya, masih perlu belajar, Setuju, dan gue setuju banget tadi kalau kata tadi Mas Lukman, kita tuh nggak boleh sombong karena kita harus bisa kolaborasi, dan kalau mau kolaborasi sama orang kita tuh harus berarti kan mau nerima masukan dari orang lain dan percaya bahwa orang lain tuh pasti bisa ada kontribusi yang mungkin lebih bagus daripada kalau saya kerja sendiri gitu kan. Gue setuju banget, nggak boleh sombong, tapi buat kita-kita yang masih belajar dan masih baru masuk ke industri juga jangan minder, jangan nggak percaya diri, ayo berusaha belajar bareng-bareng kerja, karena kita sebenarnya masing-masing sambil kerja bareng tuh sambil belajar. Gue senang banget sih dengan kesempatan-kesempatan seperti hari ini yang tetap bisa diskusi, bisa ngobrol. Kita semua yang nggak pernah sempat kerja sama bareng, ada Mas Lukman yang udah pernah kerja sama bareng, ada yang belum. Tapi dengan bisanya ada diskusi kayak gini, jadi kenal gitu loh. Kalau kenal kan Insya Allah ya, Bo, kalau mau kerja sama bareng tuh udah nggak asing lagi, Kak, gitu kan. Komunikasi ya. Segala kemungkinan dan potensi ya, Kak. Kan? Itu harus tetap dipelihara. Kalau kenal kan nawarnya jadi lebih enak. Tahu arahnya ke situ. Negonya gampang. Gue udah tahu arahnya. Insya brother. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Hari ini seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa memang sangat menarik sekali. I feel honored bisa ngobrol-ngobrol dengan tokoh industri perfilman Indonesia. Yang gue pelajari dari obrolan roundtable kita hari ini adalah semua berawal dari hati dan juga rasa. Dan rasa ini yang kemudian sebenarnya membuat kita dan membawa kita untuk kemudian menjadi berproses. Ini yang juga sudah dialami oleh teman-teman kita yang ngobrol di roundtable hari ini. Mereka menjadi inspirasi buat saya, buat juga mungkin teman-teman yang menyaksikan, bahwa ketika kita berproses, itu ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, dan selama kita melakukan dari hati, dan kita happy, itu hasilnya juga pasti akan tercermin dari karyanya. Dan satu lagi, juga harus kita support adalah, sekali lagi, industri film, itu bisa macam-macam sekarang mediumnya. Ya, tidak hanya layar di bioskop tanpa menyebut merek, bisa selama orang-orang ini masih berkarya, kita sebagai masyarakat wajib mensupport supaya ini tetap maju. Saya Iwat Ramadan, terima kasih banyak Dian Sastrowardoyo, Mas Lukman Sardi, Mas Rifnu, Mbak Lola, Mas Abi untuk obrol-obrolnya. Terima kasih sudah hadir di Harper's Bazaar Indonesia Roundtable Actors Crossover Discussion. Sampai ketemu lagi. Sukses terus buat Terima kasih. Bye, thank you semuanya. Maaf kalau saya salah, terima kasih. Untuk merek-merek yang telah tersebut secara tidak sengaja, mohon maaf. Yeah. Thank you. Silakan invoice datang. Thank you.